Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcastnya Tiga Sisi ala Ali Official dengan seorang mahasiswi dari prodi apa? PG PAUD. Dari prodi PG PAUD yang luar biasa, berbakat, ya. Masya Allah. Dan nanti kita akan banyak tanya-tanya tentang gimana sih seorang mahasiswi yang punya bakat yang luar biasa dan cara menyalurkannya selama menjadi mahasiswi dan tentunya prestasi-prestasi yang sudah diraih. Ya, kayaknya harus kenalan dulu. Oke, boleh. Oke, kenalan dulu. Halo guys, kenalin nama aku Ana Febriana Effendi. Apa aja nih Pak perkenalannya? Prodinya? Prodinya dari PG PAUD, usianya 22 tahun. Sudah lulus belum? Alhamdulillah udah lulus Pak. Sudah lulus. Kemarin bulan ya, Agustus. Jadi baru selesai ya? Baru selesai. Dan sudah mau jadi alumni atau sudah? Belum ya? Belum sudah? Belum sudah. Belum sudah. Iya. Oke, nah teman-teman sekalian, ini adalah salah seorang mahasiswi dari prodi PG PAUD yang kebetulan waktu kapan ya? Saya tuh 2000 berapa nih? Tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin ya? 2023. Karena saya sebelumnya pernah melihat ini ikut lomba kalau tidak salah ya, di kampus ya? Betul. Ngisi acara kalau nggak salah. Iya, ngisi acara. Dan saya bilang waktu itu, ini siapa nih? Suaranya kok bagus kan. Kalau penyanyi mahasiswa bisa nyanyi banyak. Iya, betul. Ya kan, semua mahasiswi dosen juga senang nyanyi. Iya. Tapi waktu itu saya lihat loh, kok ini suaranya agak beda nih, artinya berbobot lah gitu ya. Dan kebetulan saya senang musik, makanya waktu itu saya tawarkan sama An untuk mau nggak nih saya produserin, saya bikinin lagu. Dan alhamdulillah akhirnya tahun 2023 kemarin bikin single apa sih judulnya? Ya, judulnya Kenang. Guys, jangan lupa ya ditonton. Nah, ditonton ya di channel ini. Iya, di channel Ali Official juga sudah ada video klipnya. Nah, sebelum ke sana, mau tanya-tanya dulu nih sama Neng An. Neng An ini besar lahir dari keluarga yang memang senang musik atau justru 180 derajat berbeda jauh gitu dengan hobi atau bakatnya ini? Ya, kebetulan kalau An ini lahir di keluarga yang emang senang musik, Pak. Kebetulan mama juga dulunya sering nyanyi, kayak nyinden dan kayak gitu lah pokoknya. Nah, ketahuan An suka nyanyi itu emang dari TK. Itu udah ketahuan bakatnya dari TK. Betul. Jadi waktu itu pas lagi TK itu kan biasanya anak-anak seneng main-main ya. Nah, kalau An itu nggak seneng main, tapi senengnya nyanyi kalau nggak nari. Oke. Jadi memang dari kecil udah terbiasa. Iya, jadi seneng kalau tampil-tampil, kalau misalkan ada perpisahan, seneng. Jadi kalau naik ke panggung tuh pengen. Iya, gitu. Jadi pengen ditonton gitu. Tapi belum ketahuan kalau An tuh bisa nyanyi di situ tuh. Ketahuannya tuh pas SD. SD barulah ketahuan bisa nyanyi. Betul. Gitu ya. Cuma emang keluarga suka nyanyi gitu. Jadi kayaknya kedukung juga sama lingkungan keluarga yang suka nyanyi. Jadi punya bakat dan didukung sama keluarga. Nah, gitu betul. Terus kenapa kalau begitu dulu setelah SMA kok masuknya nggak ke jurusan musik atau yang berkaitan dengan dunia musik lah gitu? Kok malah ke PG PAUD? Kalau ke PG PAUD karena kebetulan kan mama juga guru nih, bagian PAUD juga. Di PAUD juga. Nah, terus kata mama tuh katanya di PG PAUD juga biasanya suka ada nyanyi-nyanyi katanya Pak gitu. Iya, jadi biasanya guru PAUD itu identiknya harus bisa nyanyi katanya Pak. Iya. Apa iya gitu Pak? Enggak tahu ya. Tapi gitu biasanya katanya. Memang ya karena memang kalau anak baris-baris gitu ya, atau mungkin ngajarin sesuatu pakai bahasa lisan kan susah ya, kaku mungkin ya Pak, dengan nyanyi. Iya, betul. Nah, terus siapa yang menyuruh masuk PAUD? Itu emang orang tua atau kemauannya An sendiri? Nah, kebetulan kalau siapa yang nyuruh masuk PAUD itu kebetulan emang An juga pengen, karena An suka anak kecil, gitu Pak, dan didukung juga sama orang tua nih. Iya, betul gitu. Jadi ya udah masuk PAUD. Terus gimana perasaan di PAUD kuliah 4 tahun? Banyak happy-nya, banyak nggak happy-nya? Banyak happy guys, asli. Banyak happy di PG PAUD. Apanya yang bikin happy? Karena mungkin lingkungannya tuh kan sama teman-teman cewek lagi Pak. Jadi jadi kalau cerita curcol apa-apa tuh nyambung. Karena kebanyakan perempuan. Nah, betul. Gitu. Tapi ini fakta juga, Neng. Kenapa tuh? Kalau di mahasiswa memang betul banyaknya perempuan mahasiswanya.
Tapi kalau di dosennya sebaliknya. Iya, betul. Malah dosen PAUD itu kebanyakan laki-laki. Betul. Itu suatu culture shock sih Pak sebetulnya. Oh iya, kenapa? Itu gimana Bang? Karena kan mindset kita tuh kalau misalkan di PG PAUD tuh biasanya guru-guru perempuan ya Pak rata-rata. Tapi pas kuliah, kenapa banyaknya dosen cowok gitu. Paling juga kaget waktu masuk PAUD. Saya pikir, wah ini pasti PAUD perempuan ya dosen-dosennya kebanyakan. Ternyata baliknya gitu ya. Nah akhirnya masuk PAUD dan sekarang lulus ya. Nah, Pauli pengen tanya dong. Ini kan selama 4 tahun kuliah di PAUD, sedangkan yang suka nyanyi, punya bakat musik lah begitu ya. Nah, selama kuliah di PAUD itu, bakat itu terwadahi tidak sih? Misalnya Neng tetap ikut lomba misalnya, atau Neng ikut organisasi yang mewadahi itu atau gimana? Tentu saja sangat diwadahi Pak sebetulnya, karena kebetulan selama 4 tahun kuliah di UPI itu saya ikut di UKM musik. UKM musik apa namanya kalau di UPI? Teacher Music Community. Teacher Music Community. TMC ya? TMC guys, untuk maba-maba tuh jangan lupa. Iya, jadi di TMC itu bener-bener sangat difasilitasin gitu loh Pak. Jadi yang awalnya tuh karena An suka nyanyi, jadi nggak kelupain sih suka nyanyi itu teh. Jadi meskipun sambil kuliah bisa ikut sambil ada kegiatannya juga kan, kayak bikin acara gitu dari UKM-nya. Terus selain bikin acara juga biasanya karena mungkin di kampus ketahuan, oh itu tuh Teh Ane yang suka nyanyi, katanya kan suka ada yang kayak gitu, dan alhamdulillah suka ada undangan-undangan gitu Pak. Betul dan udah di kampus dulu ikut undangan atau ikut isi acara di acara apa aja selama di kampus? Yang paling inilah, yang paling berkesan barangkali tuh. Oh ini waktu perpisahan Pak Direk. Oh perpisahan Pak Direktur UPI kampus ya? Betul, karena di situ pertama kali banget bawain lagu sendiri. Wis, kan itu gimana rasanya, senang? Excited banget Pak, karena selama ini kan Antu bisa nyanyi karena cuma bisa nyanyi aja, belum punya single gitu kalau dulu. Nah kemarin tuh pas di kampus karena alhamdulillah dikasih lagu sama Bapak, terus dikasih kesempatan juga buat ngisi di acaranya Pak Direk, kayak satu kebanggaan banget sih ini bisa nyanyi di sini. Itu gimana sih pas tahu misalkan Pak Ali tiba-tiba kan random ya? Saya sebenarnya ini sama An ini waktu di kelas sih tidak terlalu, kalau saya pribadi ya waktu itu ada mahasiswa namanya Ane gitu ya. Cuman karena saya nggak tahu dia senang nyanyi sebelumnya, jadi ya sudah mahasiswa biasa saja kalau di kelas gitu. Terus tiba-tiba random nih, paling kan tiba-tiba WA ya? Iya, tiba-tiba WA waktu itu. Itu gimana sih? Coba ceritain dong. Tiba-tiba dapat WA dari Pak Ali yang katakanlah sebelumnya kita jarang ada komunikasi, hanya sebatas mahasiswa dan dosen di kelas gitu ya. Betul. Itu gimana rasanya? Terus tiba-tiba ditawarin, percaya nggak sih tiba-tiba ini beneran atau iseng nih dosen ini? Itu bener-bener nggak percaya banget. Gimana sih? An masih inget kejadiannya itu tuh, An tuh habis sholat asar. Masih inget banget ditanya. Sore ya? Iya sore, habis itu, aduh ada yang WA ini siapa nomornya kan? Kita belum kontakkan ya Pak? Nggak di-save berarti nomor dosennya juga saking. Soalnya bener-bener betul. Kayak aduh ini siapa ya, pas lihat oh ini mah Pak Ali kata langsung udah gitu Bapak kan langsung to the point ya, ini Bapak punya lagu katanya gini kayak ini bener emang soalnya emang bener-bener belum kenal kita itu kan ya kan Pak, dan tiba-tiba pas sudah kenal langsung dikasih single, kayak aduh ya Allah alhamdulillah akhirnya bisa terwujud punya single gitu. itu pas ditawarin lagu begitu tuh maksudnya ini teh Pak Ali teh heureuy atau gimana sih perasaannya waktu itu? Kirain tuh waktu itu tuh Bapak tuh nyuruh bawain lagu, bukan ini mau ngasih single. Kirain kayak gitu pas awalnya. Tapi pas ini single katanya buat Neng An. Aduh, asa bohong ini mah. langsung cerita ke mama langsung. Gimana orang tua berarti senang juga? Excited banget, apalagi kan tahu disupportnya sama dosen mungkin Bapak, jadi gitu. Jadi ya langsung ACC lah kalau mama tentang pernyanyian. Jadi itu lagu yang saya ciptakan itu memang sengaja saya ciptakan. Memang setelah saya tahu karakter suaranya karena waktu itu kalau nggak salah waktu malam penganugerahan apa ya? Iya, yang ada reward reward untuk dosen mahasiswa lah gitu, dan saya dengar ini suaranya karakternya unik nih gitu ya, bagus lah gitu ya. Kebetulan saya juga sebelumnya seneng lah iseng-iseng suka bikin lagu gitu ya, terus suka bikin musik lah gitu ya sama teman-teman, senang. Akhirnya saya bikin lagu Kenang, dan nggak tahu kenapa waktu itu saya pikir ini bakat yang harus dikenalkan sama orang. Ya kan kalau cuman
di kampus itu kan yang tahu cuman ya kita aja. Iya betul, lingkungan itu aja ya lingkungan itu aja, makanya saya coba tawarkan sama yang Ane atau Ane ini, alhamdulillah, dan responnya waktu itu bagus, menerima. Itu gimana tuh? Itu rekaman pertama berarti? Iya betul. Proses dari mulai take vokal betul. Sampai ke video klip itu gimana sih? Itu sebetulnya deg-degan sih Pak. Soalnya takut, aduh ekspektasi Bapak takut ini takut gimana? Nah gitu loh pokoknya. Nah tapi pas awal dengerin lagunya dulu ya Pak. Awal dengerin itu lagunya, gimana tuh? Dengerin lagunya. Enggak deh, baca liriknya dulu. Liriknya dulu ya. Liriknya. Aduh ini mah kayaknya sesuai banget sama suaraan gitu. Soalnya kan biasanya bawain lagu mellow. Nah, betul. Pas rekaman, dari mulai awal rekaman sampai ke tag video, itu tuh bener-bener kayak karena pengalaman pertama kali mungkin ya Pak. Deg-degan parah. Asli Pak, jujur itu deg-degan banget. Lebih deg-degan depan nyanyi depan penonton atau di ruang studio take vokal begitu? Deg-degan di ruang studio. Kenapa? Karena takut. Karena kan biasa orang-orang tuh dengernya tuh An tuh bawain lagu orang lain nih Pak. Ini giliran An bawain lagu diri An sendiri gitu. Jadi secara gak langsung kan harus punya khasnya gitu loh di lagu sendiri gitu. Jadi An tuh di situ berusaha untuk menciptakan lagu An tuh emang sesuai dengan karakternya. Jadi milik sendiri. Nah betul gitu. Jadi orang tuh denger, oh iya ini lagunya An gitu. Nah gitu, An yang usahain itu Pak. Itu pengalaman pertama ya, dan banget, kita rekaman di studio teman saya di Bandung ya, di studionya K9 Music itu, Pandu Watu Alam. Dan beliau juga pada saat saya kasih nih kasarnya suara mentahnya An kan waktu itu nih, dengerin dulu gimana, cocok nggak nih kalau yang nyanyinya ini gitu. Dan beliau juga alhamdulillah, wah ya halus cina ini mah gitu ya. Ini mah punten ya, wagyu katanya. Artinya berkualitas gitu ya, ini mah wagyu berkualitas. Akhirnya rekaman, dan itu tahun 2023. Ya teman-teman kalau mau lihat video klipnya atau masih mau dengar lagunya, ini ada di channel ini ya, di Alam Official. Jangan lupa nonton. Ketik aja lagunya Kenang dari An. Ya. Oke. Nah, akhirnya kita Neng An punya single gitu ya. Diundang juga ya ke beberapa acara lah gitu. Kalau nggak salah di Mokaku ya. Betul. Kalau teman-teman nggak tahu Mokaku, itu kayak semacam acara ospek untuk mahasiswa baru di UPI, di Tasik. Dan itu juga disuruh tampil ya. Ya, itu kedua kalinya. Nah, itu kedua kalinya di depan orang banyak. Itu deg-degan banget sih. Ribuan orang ya. Soalnya itu di situ kan orang-orang udah dengerin laguannya Pak. Takutnya kebagusan ininya kayak gitu loh Pak. Itu live ya? Itu live. Dan kalau di UPI Tasik, untungnya alhamdulillahnya dosen-dosen dan sebagian mahasiswa sudah hafal lagunya. Oh gitu. Jadi ikut waktu itu kan. Oh iya betul. Ikut nyanyi lah gitu ya. Nah, itu 2023. Nah, sekarang nih dari 2023 kan katakanlah ini harus membagi waktu nih sebagai seorang mahasiswi ya. Dari seorang mahasiswa PG PAUD tapi juga punya mimpi besar. Betul. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih mimpinya? Mimpi besar di luar dari dari luar mahasiswi lah ya. Sebetulnya dari kecil tuh pengen jadi penyanyi sih Pak. Oh, jadi sudah jadi penyanyi. Iya, karena An tuh pengen kerja sesuai dengan hobi yang An miliki sebetulnya. Betul. Gitu. Cuma ya gitu, udah diusahain tuh dari dulu. Sebetulnya tahun kemarin tuh An sempat kepanggil audisi juga. Audisi apa itu? Tahun kemarin apa tahun sekarang? Tahun sekarang. Oh, tahun sekarang. Awal-awal. Audisi apa itu? Kepanggil dari audisi X Factor. Alhamdulillah. Jadi itu tuh sebetulnya kan biasanya tuh audisi tuh kita datang ke tempatnya Pak. Nah kebetulan kemarin tuh X Factor tuh ngebuka audisinya tuh, jadi kita tuh disuruh bikin video lewat TikTok. Nah kebetulan itu sebetulnya bener-bener iseng banget, dan viewersnya juga nggak banyak banget di situ Pak. Nah beberapa minggu ke depannya setelah bikin video, ada yang DM di Instagram, katanya kamu di-invite untuk datang ke audisi X Factor. Cuma yang jalur undangan. Jadi ini mah bukan yang audisi dari nol, tapi jalur undangan. Betul, gitu. Alhamdulillahnya Pak. Nah habis itu kan kaget ya, soalnya aduh ini viewersnya juga nggak banyak, tapi kenapa bisa kepanggil gitu kan. Tapi ya alhamdulillah juga sebetulnya. Ya nah dari chat itu seminggu kemudian tuh dipanggil ke Bandung. Oh, audisinya di Bandung. Iya, audisinya di Bandung. Habis itu ikutlah audisi di sana. Dan ternyata emang betul. Jadi
audisinya tuh terpisah antara yang dapat undangan sama yang audisi mandiri. Ya, audisi regulernya. Ya, betul. Jadi yang audisi lewat undangan itu kita dites langsungnya sama atasan-atasan dari ekspektornya gitu, Pak. Ditesnya. Oke. Jadi langsung sama tim utamanya lah gitu ya. Tim utamanya gitu. Jadi tempatnya pun beda, di ruangannya pun beda gitu. Ternyata pas lihat kirain tuh emang sama aja gitu loh, Pak. Audisinya ternyata beda. Nah, pas lagi audisi disuruh nyanyi kan, kita biasa disuruh nyanyi. Abis itu dikasih kartu. Dikasih kartu tuh ada kartu hijau kalau nggak salah sama kartu kuning, sama kartu kuning. Nah, Antu dapatnya tuh kartu hijau. Ya, artinya apa itu? Nah, sebelum kita tuh dikasih dulu ya Pak, dikasih kartu dulu, disuruh duduk, habis itu nunggu yang kloter kita beres dulu, langsung dikumpulin sama krunya. Ya. Habis dikumpulin sama krunya dijelasin, katanya yang dapat kartu hijau mohon maaf dulu nih, katanya gitu. Belum bisa lanjut, cuma disarankan dari kita tuh kalian sering konten aja, sering kembangnya di konten aja. Siapa tahu nanti bisa kelirik lagi, katanya gitu. Pokoknya disemangatin gitu lah, jangan patah semangat gini. Dan yang kartu kuning tuh lolos. Ya, jadi mungkin belum rezekinya. Dan itu pengalaman pertama? Pengalaman pertama banget. Pertama banget ya, berarti ikut audisi, ya katakanlah audisi yang tingkat nasional ya? Iya. Itu perdana ya? Perdana banget Pak. Makanya kayak, aduh ini beneran gak ya gitu. Soalnya kan biasanya yang kepanggil itu yang udah sering mungkin ya ikut. Udah gitu. Udah. Dan kemarin pas kepanggil, alhamdulillah sih. Tapi kayak ya lumayan juga sih pengalaman. Ya, mungkin ya tidak selalu harus yang kita inginkan saat itu juga kita dapatkan kan ya. Bisa jadi mungkin Tuhan sedang menyiapkan nih buat biar buat matang dulu, pengalaman dulu ada dan lain sebagainya. Itu 2024 awal ya? Iya, 2024. Berarti sudah ada single dong? Udah ada single ya, berarti ya. Tapi itu pengalaman pertama. Betul. Pengalaman pertama ikut audisi. Nah, setelah itu kan kita harus mulai fokus nih, namanya mahasiswa ya. Biasanya Januari ke Agustus itu kan semester akhir tuh. Betul. Nah, itu gimana tuh, Neng An menuntaskan kewajiban sebagai seorang mahasiswi ya, pertanggungjawaban dengan orang tua harus segera selesai gitu ya, dengan tetap mimpi kemudian hobi atau bakatnya itu tetap juga bisa tersalurkan dengan baik. Itu kayak gimana Neng An waktu itu Januari kesini itu strateginya? Ya, kebetulan Januari sampai kemarin Agustus emang benar-benar kita fokus skripsi Pak. Dan di situ kayak aduh ini kan skripsi kita nggak kuliah ya Pak, jadi paling bimbingan gitu. Jadi mungkin nyalurin nyanyi ini main TikTok aja sih Pak. TikToknya apa dong biar teman-teman jangan lupa cari Adik Agnesmo. Alah, Adik Agnesmo. Alhamdulillah. Kan namanya itu. Betul. Jangan lupa follow di TikToknya terus. Iya, nah selain di TikTok paling ya kalau ada panggilan nyanyi. Ngisi-ngisi di kafe juga? Sempat ngisi di kafe juga, lumayan juga sih Pak ngisi waktu luang, karena biasanya kalau ngisi di kafe itu kan weekend ya Pak. Jadi pas malam minggu misalkan kita sambil ngisi, yang Seninnya kita ngerjain skripsi lagi, bimbingan lagi. Kalau misalkan gak ngisi di kafe ya paling ya udah bikin video-video TikTok aja gitu Pak, lumayan sih. Karena dulu sempat ada konten yang ramai juga. Gimana tuh konten dulu yang ramai? Oh iya, ini tuh sudah lebih lama main TikTok dulu kan ya? Sebelum bikin single dengan Paris sudah meledak duluan lah gitu ya, di TikToknya sudah pernah FYP duluan. Itu gimana sih? Nah, kontennya kayak gimana? Ini jadi mundur nih Pak ceritanya. Iya, jadi mundur kita flashback dulu. Iya, flashback maju lah gitu. Jadi waktu itu tuh tahun 2022. Tahun 2022 itu itu izin ke mama buat nonton konser. Konsernya itu di Tasik di sini. Kebetulan konsernya Rizky Febian. Kenapa Rizky Febian yang pengen ditonton? Karena suka suaranya. Karena ngefans ya. Iya, betul. Karena kagum aja gitu sama, kenapa ya, suaranya enak didengar lah Pak gitu. Jadi Antu pengen nonton konser tuh bukan cuma pengen nonton aja, tapi pengen ngeliat nih cara dia bernyanyi itu kayak gimana sebetulnya gitu, sambil belajar. Terus kayak penyajiannya tuh kayak gimana kalau dia lagi konser gitu. Karena itu pertama kali Pak nonton konsernya Rizky Febian. Gitu. Habis itu kita nonton. Nah, nggak sengaja tuh di video sama teman pas Anya lagi nyanyi. Oh, jadi di tengah konser Neng An ikut nyanyi lah ceritanya. Nah, iya gitu. Iseng sebetulnya itu Pak. Jadi kayak nyanyi-nyanyi
gimana aja kalau lagi konser nih nyanyi gitu ya Pak, sing along bareng gitu. Nah habis itu videonya tuh bukan sengaja sih, iseng di post sama teman nih, di post di TikTok, di postnya tuh inget banget pulang habis konser, kan jam 11 malaman gitu, tengah malaman pokoknya, udah di post pas subuhnya nih, aduh rame banget TikTok, rame banget Pak itu, parah sampai ratusan ribu yang nonton. Tapi itu di akun teman kan ya Pak, otomatis kan si yang nontonnya ini yang punya akunnya mana gitu kan. Ternyata makin rame tuh ke akun An pada nge-follow, banyak banget yang nge-follow. Abis itu gak lama dari rame di TikTok, ternyata diambil lah video sama Indomusikgram. Itu IG ya? Iya betul. Itu kan salah satu IG ada musik yang cukup besar ya. Betul, alhamdulillah. Diambil lah. Iya, jadi minta izin ke teman dulu. Katanya Kak boleh di posting nggak ini videonya, izin ya katanya. Saya minta Instagram teman kakaknya. Iya. Ternyata di post lah di Indomusikgram, rame lagi di Indomusikgram gitu. Lumayan sih yang nontonnya sampai 4 juta kayaknya Pak. Alhamdulillah. 4 juta di IG. Betul. Wah, biasa itu di dari TikTok pun sama 4 juta juga. 2022 itu. Iya. Nah, terus itu si Rizky Febiannya enggak gitu. Kan penontonnya udah viral tuh, udah banyak. Jadi cerita lucunya tuh Rizky Febian itu cuma nge-repost aja. Tapi di balik itu manajernya nih. Ada nama manajernya Rizky Febian tuh nge-follow ke An. Iya itu. Gitu. Jadi abis itu kalau misalkan An kirim nih misalkan Kak tolong ya titip ini buat Aiki atau titipnya ini, misalkan An lagi cover nih Pak, terus nge-tag, oh iya siap nanti aku sampein katanya itu gitu. Jadi ada responnya gitu Pak. Alhamdulillah gitu deh. Luar biasa sih, berarti jauh sebelum ketemu sama saya dan saya bikinin single, ternyata pengalaman Annya juga memang sudah banyak diakui ya. Karena tadi untuk dapat penonton 4 juta baik di TikTok sama di Instagram itu bukan sesuatu yang gampang kalau memang tidak punya bakat yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi artinya setelah flashback, kemudian ceritanya lulus ya kemarin nih 2024 Juli ya. Agustus. Nah kira-kira mau ke depannya apa yang akan Neng An lakukan baik ya? Nanti boleh dijawabnya satu-satu deh. Untuk karir ke depan, apakah memang mau konsisten di musik atau mungkin punya target lain atau mimpi lain yang harus dicapai? Sebetulnya ada 2 mimpi yang harus dicapai Pak. Apa aja? Biar nanti nih adik-adik kelasnya juga atau rekan-rekan mahasiswa yang lain bisa nonton. Ya, mudah-mudahan termotivasi juga mungkin ya, betul. Tapi bukan untuk mengajari, semoga buat semangat aja gitu buat ada tingkat kita. Nah, mungkin ada 2 mimpi yang pengen An capai itu. Yang pertama, karena An jurusannya dari PG PAUD, pengen ngewujudin mimpi orang tuaan untuk jadi ya mungkin sesuai jurusannya atau guru. Jadi guru. Ya betul. Mau lewat program apapun itu, kayaknya insya Allah mau diikutin dulu gitu Pak. Ya mau diseriusin dulu. Tapi tidak menutup juga untuk hobi An sendiri. Jadi mungkin tidak akan sampai melupakan karena hobi An yang An milikin itu bikin An senang gitu Pak. Jadi nggak akan mungkin dilupain ya. Betul. Jadi mungkin pengen konsisten ngonten kah? Mungkin ngisi-ngisi acara ataupun ada undangan dari manapun itu bakalan diambil ya lumayan gitu buat ngisi kekosongan juga. Tapi mungkin nanti kalau misalkan udah waktunya ngajar ya mungkin fokusnya di TikTok aja dulu Pak. Ya karena sekarang kita sudah punya wadah sendiri sih sebenarnya. Betul, iya. Kalau dulu kan mau jadi penyanyi itu kayaknya harus masuk TV gitu ya, harus terkenalnya lewat TV. Tapi kan kalau sekarang kayaknya jalur-jalurnya itu sudah dimiliki, tinggal bagaimana konsistensinya Ansri dan ya teman-teman yang mau menjadi apapun lah gitu ya, yang punya TikTok, punya IG, apapun itu. Nah, ceritanya juga kalau ngomongin tadi kembali lagi pengen tetap sambil ngonten gitu ya. Kemarin juga katanya ceritanya ikut audisi. Ya, betul, audisi Pak. Apa itu namanya itu? Itu audisi Gimme the Mic yang diadain sama TikTok. Oh, TikTok. Oke. Ya, jadi itu lomba nyanyi yang diadain sama TikTok. Itu gimana pengalamannya? Sebetulnya Pak, pengalaman An dalam bernyanyi itu semuanya berawal dari iseng. Iseng semua. Oke. Iya, kayak tadi kan ini iseng juga yang TikTok ini iseng juga Pak.
Kemarin juga yang X Factor itu kan iseng ya. Iya. Yang sekarang juga ini iseng. Kemarin tuh jadi sama tata caranya tuh harus nge-upload video lagi nyanyi ke TikTok. Tapi Antu nge-post video ke TikToknya itu pas hari terakhir penutupan. Oh, pendaftarannya ditutup baru nge-post. Iya, jadi udah ditutup nih pas pendaftarannya, An baru nge-post hari terakhir banget itu, Pak. Kan otomatis kayak ya udahlah, nggak akan dapat viewers banyak juga gitu kan ya, Pak. Paling cuma ratusan gitu, nggak akan kepanggil juga. Dan di situ nungguin sampai pengumuman, ada lagi lah yang ngekontak dari pihak TikToknya. Katanya, Kak, aku boleh minta nomor WhatsApp Kakak, nanti ada yang ngehubungin dari pihak TikToknya. Katanya Kakak lolos di top 100. Jadi dari 35.000 video itu termasuk dari 100 besar gitu. Kan aduh, masa iya sih orang kemarin videonya cuma 200 kan yang nontonnya. Cuma 200 orangnya. Kan pas lihat yang orang-orang tuh hampir ratusan ribu. Jadi emang ini bener gitu kan ya, percaya gak percaya gitu awalnya. Nah, tapi ditungguin tuh belum ada nih yang nge-WA dari pihak TikToknya. Nah, seminggu dari DM itu ada yang nge-WA katanya. Halo, pokoknya ngenalin ya dia adminnya. Nanti Kakak siap-siap aja, nanti dikasih jadwalnya katanya. Nah, di situ beberapa hari kemudiannya ada jadwalnya tuh. Dan An baru tahu ternyata jurinya tuh langsung sama artis kan. Siapa yang audisi? Kemarin pas top 100 itu sama Kak Raisa. Kak Raisa ini yang kemarin di audisi itu. Kayak Itu gimana rasanya nyanyi langsung di depan juri yang katakanlah sudah wah udah keren banget ya, udah luar biasa. Itu gimana rasanya? Itu bener-bener pertama kali sih, Pak. Itu pertama kali Kak. Itu alhamdulillah lolos. Itu lolosnya voting atau dari penilaian murni dari Kak Raisa bahwa An lolos? Itu sebetulnya kalau dari adminnya sih katanya 50-50. Jadi 50 dari voting, 50% dari voting, 50% dari juri. Dan kalau dilihat dari voting nih, Pak, An tuh nggak dapet. Nggak masuk ke ranking 30 besar. Tapi hampir ada kan misalkan 30 ya, Pak. An tuh ada di 36 gitu. 36. Jadi nggak ke bawah. Jadi kata adminnya secara nggak langsung kalau misalkan nggak dapat dari voting diambil sama juri. Ini sama Kak Raisa. Alhamdulillah. Nah, di 60 besar? Nah, di 60 besar tuh baru kemarin. Hari Minggu. Hari Minggu kemarin. Dan kebetulan itu yang pertama. Kalau yang pertama tuh pertama banget ambilnya. Kalau ini bener-bener terakhir, Pak. Terakhir banget. Jadi penutup. Penutup ya? Jadi kalau ini headliners ya. Nah, puncaknya ini. Puncaknya. Siapa jurinya waktu kemarin? Tuh yang terakhir Kak Eka Gustiwana. Itu lebih deg-degan sih, Pak. Apa? Karena mungkin sama Kak Eka. Kak Eka basicnya produser mungkin ya, Pak. Jadi pasti penilaiannya juga lebih luas kayaknya dibandingkan sama penyanyi mungkin ya, Pak. Bukan hanya technically bernyanyi. Betul. Jadi aduh ini lebih deg-degan parah sih. Itu lebih tremor juga lah sama yang Kak Eka. Tapi itu luar biasa ya pengalaman. Tapi alhamdulillah juga dapat komentar banget katanya sama suara. Kebanyakan yang kemarin ikut secara live gitu loh, Pak. Jadi pakai pakai alat-alat yang lain. Sedangkan kan An cuma ya sederhana udah tinggal juga sih dari Kak Eka. Dan katanya bilangnya sih sampai ketemu di babak selanjutnya ya, Pak. Karena puas ya. Kak Ekanya terlihatnya puas. Alhamdulillah gitu. Tapi hasilnya katanya belum rezeki. Mungkin ya dari segi persiapan yang lainnya mungkin lebih dipersiapin aja sih gitu. Dan mental ya. Betul, itu mental nomor 1 banget. Jadi kalau kemarin sudah pernah tampil depan juri-juri yang tadi yang terkenal, yang sudah punya nama besar, otomatis mental juga lebih terlatih. Nah, insya Allah semoga ada panggilan lagi. Ya, pokoknya kita doain lah ini An mudah-mudahan mimpinya baik, tadi mau jadi guru. Amin, gitu ya. Kemudian juga mau di jalur bernyanyi, mudah-mudahan ketemu titik yang nanti akhirnya mimpi-mimpi itu bisa terrealisasi dengan luar biasa. Amin. Ya, itu sih yang paling penting, karena saya tahu mahasiswa-mahasiswa kita ini sebenarnya khususnya di UPI Tasik ya, itu bakatnya bagus-bagus. Betul, luar biasa. Bakatnya waduh keren. Betul. Cuman tadi ada yang
nggak serius gitu ya. Iya, betul. Ada yang cuma tadi iseng barangkali gitu. Tapi memang bakat itu harus betul-betul diarahkan dengan serius. Kalau memang nanti nextnya bakat itulah yang justru akan menghidupi kita. Betul. Ya kan paling enak melakukan sesuatu yang kita senangi, dan yang kita senangi itu yang memberikan kehidupan untuk kita. Betul. Itu. Ya kan? Betul banget, ya? Pak. Ya. Nah, makanya buat Neng An dan teman-teman mahasiswa, apapun bakat kalian nantinya, tekuni dengan serius. Itu yang pertama, ya. Dan jangan pernah melewatkan kesempatan. Betul. Ya, ada kesempatan ya ikut, perkara nanti hasilnya ya gimana nanti bagus ya alhamdulillah. Artinya persiapan kita itu nggak sia-sia. Ya, kalau belum rezekinya ya nggak apa-apa. Kita coba lagi kan masih banyak kesempatan. Nah, oke teman-teman, ini luar biasa nih dengan mahasiswi ini yang luar biasa banyak pengalamannya, ya, bakatnya luar biasa dan sekarang sudah lulus. Tinggal tadi mau jadi guru ya, dan mudah-mudahan mimpinya juga di dunia tarik suara, di dunia bernyanyi ini menemukan jalan yang indah. Amin ya Allah. Amin ya. Dan terakhir, penutup barangkali punya pesan, punya motivasi buat adik-adik kelasnya di baik UPI Kampus Tasik ataupun dimanapun lah mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat, gitu ya. Dan bagaimana sih Neng An memberikan teman-teman ini pesan atau motivasi biar bisa terus berkembang bakat-bakat mereka. Mungkin buat adik-adik yang lagi kuliah mungkin ya sekarang, jangan lupa terus fokus, tetap harus utamanya harus fokus kuliah dulu. Ya. Tapi di samping fokus kuliah, kalau misalkan punya hobi, kalian punya kesukaan nih, kalian harus bikin fasilitas dari bakat kalian yang milikin gitu. Kayak tadi kan mungkin contohnya kan aku tadi ikutnya di UKM gitu Pak. Jadi jangan sampai ngelupain bakat yang kalian milikin gitu. Jadi harus terus dikasih fasilitas. Jangan sampai dilupain lah istilahnya gitu. Terus jangan malu. Gitu. Harus pede. Meskipun emang kadang pede itu susah sih Pak. Kayak gampang diomongin ya. Nah, kayak gampang dikasih tahu kamu harus pede, tapi sebetulnya itu harus struggle sih sebetulnya. Terus jangan lupa juga harus terus mengapresiasi diri sendiri. Harus bersyukur apa yang kalian milikin, bakat apapun itu, dan harus terus dikembangkan juga tanpa melupakan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Itu aja sih Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Neng Ania untuk waktunya. Ini luar biasa mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast Ala Ali ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman mahasiswa yang lain, bahwa tidak selalu kita yang sedang berkuliah atau yang sedang kuliah ini nggak bisa mengembangkan atau mengasah bakat yang dimiliki. Ya, justru jadikan waktu kuliah itu teman-teman menjadi waktu untuk mengasah kemampuan, bakat atau minat teman-teman dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast yang lain. Terima kasih banyak. Neng An sudah hadir di podcast Ali Ali. Mudah-mudahan lancar. Mimpi-mimpinya terwujud. Sehat selalu. Amin. Jangan lupa juga semoga sehat selalu. Amin. Semakin banyak ini subscribernya. Oh iya dong, promosiin dong. Nanti promosiin dulu ya. Jangan lupa subscribe ini channel Bapak Ala Ali Official. Jangan lupa juga dibunyiin lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga like, komen, di setiap videonya. Terima kasih banyak Neng Ania. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di podcast Ala Ali selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.